Shalom jemaat Tuhan. Minggu 2 Mei 2021 adalah minggu pertama dan di mana kita akan bersama-sama membawa persembahan persepuluhan kita ke rumah Tuhan sebagai tanda syukur dan kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus atas semua cinta kasih-Nya yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Selain itu, di minggu ini juga kita akan mengikuti sakramen perjamuan kudus. Oleh sebab itu, saya mengajak kita semua mempersiapkan seluruh hidup kita untuk duduk sehidangan dengan Tuhan dengan merenungkan Yohanes pasal yang ke-6 ayat 41 sampai dengan 59. Yesus mengatakan bahwa Dialah roti yang turun dari surga. Apakah perbedaan dari roti mana yang dimakan oleh nenek moyang orang Yahudi dengan Yesus Kristus? Yang pertama, roti mana diberikan kepada semua orang Israel, sedangkan Kristus diberikan hanya kepada mereka yang ditarik oleh Bapa untuk datang kepada Kristus. Tidak semua orang berbagian di dalam roti surga, yaitu Yesus Kristus. Jika Tuhan memberikan pemeliharaannya secara umum, maka Dia memberikan anugerah keselamatannya hanya kepada sebagian orang saja, yaitu orang-orang yang telah dipilihnya dari semula. Tuhan tidak memberikan Kristus untuk dunia ini, bahkan Tuhan tidak memberikan Kristus kepada semua orang yang mengaku sebagai umat-Nya. Tuhan hanya memberikan Kristus kepada mereka yang sungguh-sungguh umat, yaitu mereka yang dipilih oleh Tuhan. Mereka inilah yang mendapatkan janji dari Tuhan, yaitu janji yang digenapi oleh Yesus Kristus, janji yang kekal di dalam kasih dan mengenal Allah melalui pengajarannya, ayat 45, sebagai murid-murid yang dikasihinya. Yang kedua, roti mana diberikan supaya Israel memiliki kekuatan untuk berjalan di padang gurun, sehingga mereka tiba di tanah perjanjian. Setelah mereka tiba di Kanaan, mana itu pun berhenti turun. Yosua pasal 5 ayat 12. Tetapi Yesus Kristus diberikan sampai umat Tuhan melihat Tuhan di surga. Yesus Kristus adalah roti yang turun dari surga untuk membawa orang ke surga. Mengapa ke surga? Karena disitulah Allah bertahta. Yesus membawa umat Allah yang sejati kepada Allah, bukan hanya kepada tempat tertentu. Di dalam roti surga inilah kita dapat mengenal Allah dan dapat datang kepada Dia. Dia tidak membawa kita untuk menikmati dunia, melainkan Dia membawa kita untuk menikmati Allah sendiri. Tetapi bagaimana caranya semua ini dapat kita miliki? Semua dapat kita miliki jika kita berbagian di dalam Dia. Dengan cara apakah kita berbagian di dalam Dia? Dengan cara memakan Dia. Tentu saja Yesus tidak memaksudkan kita menjadi pemakan daging manusia. Yang Dia mau tekankan adalah bahwa untuk kita semua bisa berbagian di dalam Dia, Dia harus memecahkan tubuhnya. Tubuhnya harus dibagi-bagikan kepada semua orang yang diselamatkan. Untuk itulah Dia harus mati sehingga tubuhnya dapat diberikan kepada banyak orang. Sama seperti sebuah roti harus dibagi-bagikan dengan cara dipecah-pecahkan agar bisa diterima oleh semua orang yang makan di meja itu. Demikian juga tubuh Kristus harus dipecah-pecahkan agar bisa diterima semua orang yang akan makan bersama Allah di dalam zaman akhir nanti. Ini berarti kematiannya ditekankan dengan cara yang digambarkan oleh sebuah roti. Yesus menyerahkan tubuhnya untuk dipecah-pecahkan. Dia menyerahkan dirinya untuk dimiliki oleh semua orang yang datang kepada Dia. Dia menyerahkan dirinya demi orang-orang yang dipilih oleh Bapa di surga. Tetapi ada hal lain lagi yang juga digambarkan di sini. Yesus juga berkata bahwa tubuhnya yang dimakan dan darahnya yang diminum akan memberikan hidup yang kekal. Demikianlah kesaksian ayat yang ke-54. Kematiannya adalah kematian yang sangat berkuasa.
Dia tidak menyerahkan dirinya di dalam kelemahan dan dia tidak menjadi takluk oleh kematian. Dia dengan aktif menyerahkan dirinya dan dengan kuasanya, kematiannya dapat memberikan hidup kepada setiap orang yang datang kepadanya. Ini gambaran yang sangat indah karena menyatakan betapa berkuasanya Kristus. Bayangkan, kita semua diundang datang ke meja dengan roti yang adalah tubuh Kristus dihidangkan. Lalu kita memakan roti surga itu. Ternyata, dengan adanya roti surga di dalam kita, maka kita akan memiliki kuasa Dia, yaitu kuasa yang mengalahkan kematian. Siapapun yang datang kepada Kristus akan berbagian di dalam kuasanya yang mengalahkan maut. Setiap orang yang datang kepada Kristus dan percaya kepadanya, memilikinya dan menjadi miliknya. Dan siapapun yang menjadi milik Kristus hanya mungkin dianugerahkan untuk datang kepadanya karena ditarik oleh Bapa di surga. Tidak ada yang dapat menjadi milik Kristus dengan mengandalkan diri sendiri. Orang banyak yang mendengarkan Yesus seringkali salah memahami apa yang Yesus katakan. Hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menjadi miliknya lah yang akan memahami dan menerima perkataan Yesus. Jika kita dapat menjadi pengikut Yesus Kristus, menerima pengajarannya, setia kepada Dia, menjadi umatnya yang taat kepadanya, semua ini dikerjakan oleh Allah. Kita semua adalah orang-orang yang diberikan Allah kepada Kristus untuk menjadi milik Kristus. Dan untuk orang-orang yang diberikan Allah kepadanya inilah Kristus memecahkan tubuhnya di kayu salib. Ini anugerah besar yang tidak mungkin dipahami dan dinikmati oleh orang-orang di luar Kristus. Orang-orang Yahudi yang mendengarkan Dia mengira Yesus sedang mengajarkan kanibalisme, ayat 52. Tetapi siapapun yang menjadi milik Kristus akan mengerti bahwa Kristus dengan berbicara mengenai kematiannya yang menyelamatkan itu. Sama seperti orang Israel di Mesir di dalam kitab Keluaran. Ketika terjadi tulah mematikan, yaitu tulah yang ke-10, yang menyebabkan anak-anak sulung Mesir mati. Seluruh orang Israel luput dari tulah ini. Mereka luput karena apa? Karena mereka berbagian di dalam darah kambing atau domba yang dipilih untuk menjadi kurban. Mereka luput karena mereka memakan daging hewan kurban. Demikian juga umatnya yang sejati. Umat Tuhan yang sejati luput dari maut dan memperoleh hidup yang kekal, yaitu hidup di dalam persekutuan yang sempurna dengan Allah, Kristus, dan sesama umatnya yang sejati. Bagaimanakah caranya umat Tuhan yang sejati luput dari maut? Dengan menerima pengorbanan Kristus di kayu salib. Pengorbanan yang memberikan kekuatan kepada kita untuk mengalahkan maut dan bangkit dari kematian. Sama seperti Yesus bangkit dari kematian. Inilah yang dimaksud dengan memakan daging Kristus dan meminum darahnya. Jemaat sekalian, sungguh sulit untuk memahami perkataan Kristus jika kita tidak memahami bahwa Dialah juru selamat yang menggenapi janji Allah di dalam perjanjian lama. Kita sulit memahami siapa Dia jika kita juga menolak pekerjaannya yang menebus kita. Jika kita terus-menerus menolak Dia, terus-menerus mengabaikan siapa Dia, maka tidak mungkin kita akan memiliki harapan untuk benar-benar mengenal Allah dengan benar. Tanpa mengenal Allah, tidak ada hidup yang kekal. Sadarkah kita apa makna hidup yang kekal itu? Mengasihi Allah Tritunggal dan dikasihi oleh Allah Tritunggal, serta hidup di dalam kasih dan persekutuan yang sempurna dengan Allah Tritunggal dan sesama orang tebusannya. Itulah hidup yang kekal. Inilah yang manusia perlukan. Tanpa ini semua manusia mati. Hidup secara tubuh tapi mati secara relasi. Itulah penyebab segala kekosongan, kehampaan, ketidakberartian, dan semua ini membuat manusia menjadi serakah, egois, menghancurkan diri sendiri, menghancurkan orang lain, dan akhirnya mengalami murka Tuhan dan terpisah dari Dia selama-lamanya. Ini benar-benar adalah keadaan yang sangat menakutkan. Biarlah hari ini
Kita tahu bahwa di dalam diri kita telah ada roti surga yang berkuasa mengalahkan maut. Biarlah hari ini kita tahu bahwa di dalam pengorbanan Kristus ada kasih Allah yang tidak akan ditarik kembali. Biarlah hari ini berita kematian Kristus dan kebangkitannya yang penuh kuasa mengubah kita dari orang-orang yang mengabaikan Kristus dan tidak mempedulikan pekerjaannya, menjadi orang-orang yang mengasihi Dia dengan segenap hati. Dan dengan kesadaran ini pula lah, mari kita siapkan hati dan pikiran kita seutuhnya untuk duduk sehidangan dengan Tuhan dalam perjamuan kudus. Tuhan Yesus memberkati kita semua.